Rekomendasi berdasarkan serangkaian kegiatan pemantauan dan penyelidikan, temuan faktual, konstruksi peristiwa dan analisis faktual, analisis pelanggaran HAM dan kesimpulan terkait peristiwa tragedi kemanusiaan Kanjuruhan yang terjadi di Malang pada tanggal 1 Oktober tahun 2022, Komnas HAM memberikan rekomendasi kepada beberapa institusi dan organisasi yang memiliki kewenangan untuk penegakan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, antara lain. Yang pertama, kepada Presiden Republik Indonesia melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola persepakbolaan di Indonesia sebagai bagian dari upaya pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia serta perbaikan sistem keolahragaan di Indonesia. Yang kedua, membentuk tim independen untuk mengaudit kelayakan seluruh stadion sepak bola di Indonesia sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh FIFA, AFC dan PSSI, sehingga bisa menjamin keselamatan dan keamanan seluruh pihak yang terlibat. Penting untuk dilakukan membentuk tim independen ini. Yang berikutnya, melakukan langkah-langkah perbaikan tata kelola sepak bola secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak sebagai bentuk jaminan supaya peristiwa yang sama tidak berulang kembali. Yang keempat, ini sebagai Presiden meminta kepada Presiden bekerja sama dengan FIFA memastikan sertifikasi dan lisensi kepada seluruh perangkat pertandingan. Jika dalam waktu 3 bulan tidak diambil langkah konkret atau dalam waktu secepat-cepatnya tidak ada tindak lanjut, Komnas HAM RI merekomendasikan untuk membukukan aktivitas sepak bola yang dikelola oleh PSSI. Kami ulangi lagi, ini yang keempat, meminta Presiden bekerja sama dengan FIFA memastikan sertifikasi dan lisensi kepada seluruh perangkat pertandingan. Jika dalam waktu 3 bulan tidak ada langkah konkret atau dalam waktu secepat-cepatnya tidak ada tindak lanjut, maka Komnas HAM merekomendasikan untuk membekukan aktivitas sepak bola yang dikelola oleh PSSI. Ini penting untuk jaminan profesionalitas dan penting untuk tidak berulangan kejadian-kejadian serupa di waktu ke depan. Karena salah satu problem pokoknya adalah tidak ada standarisasi dan kualitas yang sama pada semua perangkat pertandingan. Rekomendasi kedua untuk Kepolisian Republik Indonesia, untuk Pak Kapolri. Yang pertama, meminta kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan fakta peristiwa oleh Komnas HAM dalam proses penegakan hukum dan memastikan proses tersebut berjalan imparsial, bebas intervensi, transparan, serta akuntabel berbasis scientific crime investigation. Yang berikutnya, memastikan penegakan hukum yang dijalankan tidak hanya sebatas pelanggaran disiplin atau kode etik, tapi juga dugaan tindak pidana dan tidak hanya terhadap pelaku di lapangan saja, tapi juga semua pihak yang terlibat baik dalam kapasitas bertanggung jawab maupun mereka yang melakukan pembiaran terhadap pelanggaran aturan yang ada. Jadi berdasarkan temuan-temuan yang tadi kami bilang bahwa ini adalah tindakan bukan administratif tapi tindakan pidana, ini tindakan pidana dan sebagainya. Rekomendasi poin kedua bagi Pak Kepolisian, Pak Kapolri, ya, untuk mengambil tindakan hukum, ya, tidak hanya soal kode etik tapi juga tindakan hukum pidana kepada semua pihak, termasuk tidak hanya yang di lapangan tapi semua orang yang bertanggung jawab dalam proses ini. Yang berikutnya adalah meminta kepada Kapolri sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelibatan aparat kepolisian dalam tata kelola persepakbolaan Indonesia dengan berstandar pada regulasi yang dikeluarkan oleh FIFA, termasuk di dalamnya penggunaan gas air mata maupun standar dan instrumen kepolisian yang lain. Jadi memang harus dirubah. Nah, ini kepada PSSI. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap statuta, aturan keamanan dan keselamatan, kode disiplin, dan berbagai perjanjian kerjasama para pihak dengan memprioritaskan keamanan dan keselamatan insan sepak bola, termasuk diantaranya pelibatan aparat keamanan. Jadi mengevaluasi semuanya, termasuk pelibatan aparat keamanan ini. Yang kedua, membekukan seluruh aktivitas kompetisi sepak bola sampai dilakukannya standarisasi yang substantif terhadap seluruh match komisioner, security officer, dan perangkat pertandingan lainnya sesuai dengan aturan dan standar yang dikeluarkan oleh FIFA, AFC, dan PSSI.
Langkah ini dilakukan demi terjaminnya kompetisi yang aman dan sehat. Jadi di samping kepada Presiden kita untuk meminta pembukuan ini juga tidak ada standarisasi, kepada PSSI juga melakukan itu. Bekerja sama, nomor 3, bekerja sama dengan klub melakukan upaya pembinaan yang sungguh-sungguh kepada supporter sepak bola sesuai dengan standar hak asasi manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan, sportivitas, toleransi, pencegahan ujaran kebencian, dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Yang keempat, bertanggung jawab secara kelembagaan dengan menghormati dan mematuhi proses hukum yang sedang berjalan serta melakukan langkah-langkah pemulihan terhadap korban, keluarga korban, dan seluruh pihak yang terdampak atas peristiwa di Stadion Kanjuruhan 1 Oktober tahun 2022. Nomor 5, menyusun indikator pertandingan berisiko tinggi yang akuntabel dan meletakkan aspek keamanan, keselamatan sebagai dasar utama serta ketersediaan infrastruktur. Kepada PT LIB, sebagai perusahaan terbuka menghormati prinsip dan standar hak asasi manusia sesuai dengan UN Guiding Principle on Business and Human Rights. Yang berikutnya, nomor 2, menempatkan faktor keselamatan dan keamanan sebagai prioritas utama dibandingkan dengan aspek komersialisasi kompetisi. Yang nomor 3, bertanggung jawab secara organisasi dengan menghormati dan mematuhi proses hukum yang berjalan serta melakukan langkah-langkah pemulihan terhadap korban, keluarga korban, dan seluruh pihak yang terdampak. Yang nomor 4, standarisasi dan sertifikasi perangkat pertandingan yang dibawa koordinasi PT LIB. Ya. Yang berikutnya, kepada Indosiar atau broadcasternya, mengevaluasi jadwal pertandingan yang telah disusun PT LIB dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan tidak hanya didasarkan pada aspek komersial belaka. Yang berikutnya adalah mengintensifkan pola komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak sebagai langkah pencegahan kejadian yang sama terulang kembali. Untuk klub Arema FC, memastikan aspek keselamatan dan keamanan sebagai prioritas utama dengan membiarkan pelaksanaan mencetak tiket melebihi kapasitas stadion apalagi untuk pertandingan beresiko tinggi. Melakukan upaya pembinaan terhadap supporter sebagai bentuk tanggung jawab klub menghadirkan pertandingan yang aman, sehat, dan jauh dari ujaran kebencian, rasisme, intimidasi, dan provokasi kekerasan. Untuk komunitas supporter, menghormati setiap kompetisi dan pertandingan dengan semangat sportivitas, penghormatan terhadap nilai-nilai kesetaraan, prinsip-prinsip anti diskriminasi, dan mencegah ujaran kebencian serta provokasi kekerasan. Yang kedua, bersama-sama melakukan upaya yang partisipatif untuk melakukan kontrol terhadap jalannya kompetisi dan akuntabilitas organisasi sepak bola di Indonesia dan operator kompetisi. Demikian laporan tim untuk tragedi kemanusiaan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang pada 1 Oktober tahun 2022. Terima kasih.